Tapi kalau finansial berarti hanya ngerucut kepada laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban mampu finansial misalnya baru dia menikah. Maka kami cenderung dengan pendapat yang justru bukan finansial. Apalagi cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah pernikahan tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Intinya seseorang itu sudah ba'ah, dia tinggal menikah. Apa itu ba'ah? Pendapat yang kami pegang adalah kemampuan melakukan interaksi biologis. Laki-laki itu sudah mau, ada gejolak dalam hatinya mau mengenal lawan jenisnya, dia juga sudah balik, maka dia merasa mampu untuk melakukan biologis dengan seorang wanita yang halal, dan otomatis kalau sperma sudah dituangkan ke rahim, akhirnya istrinya hamil, dia siap juga menjadi ayah, itu namanya ba'ah. Begitu juga wanita yang kalau dia sudah mampu melakukan hubungan biologis, dia sudah terfikir untuk interaksi dengan lawan jenisnya, kemudian dia siap menerima sperma dan hamil akhirnya menjadi status ibu, maka itu namanya ba'ah. Oleh karena itu kita lihat fenomena di masa Nabi SAW, sahabat banyak yang miskin tapi mereka menikah. Julaibib sangat miskin tapi menikah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi, yang ada sahabat Nabi yang menikahi wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW di masjid, juga bukan orang yang mampu. Sampai Nabi suruh mencari besi saja yang dibengkokkan untuk jadi mahar, tidak mampu. Gitu kan? Berarti di sini kemampuannya adalah masalah itu. Kalau penanya di sini yang dimaksudkan adalah ba'ah yang sedang kami maksudkan, maka dia menikah dan tidak boleh menunda. Terutama dia akan menjadi wajib bagi dia, ya. Dan dosa kalau dia tidak lakukan kalau sudah akan terjerumus pada perbuatan zina. Dia biarkan dirinya terus bergaul bebas, dia tahu dia akan berzina sana, berzina sini. Maka ini hukumnya haram dia kalau menunda pernikahan tersebut, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk maju? Silahkan melakukan pernikahan. Semua orang yang belum pernah menikah pasti khawatir. Ada keraguan dalam hatinya. Bisa nggak sih? Saya nanti bagaimana menghadapi pasangan saya yang baru. Apalagi kalau dia pakai tata cara ta'aruf islami. Tidak ada pacaran sebelumnya. Cuma datang nazar syar'i, bertanya beberapa pertanyaan, menikah. Maka kenalannya nanti setelah akad nikah. Mertuanya pun orang yang baru. Keluarga istri atau keluarga suaminya orang yang baru. Maka poinnya adalah antum tidak mengambil sebuah prinsip dasar. Yang saya lakukan ini benar atau salah. Tolak ukurnya Islam. Selama yang kita kerjakan benar dalam Islam, selesai. Tidak usah ragu. Apapun sifatnya. Dan Allah mengatakan, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau berazam, bertekad, maksudnya mengerjakan satu perbuatan baik, tawakal. Silakan lakukan dan serahkan kepada Allah. Nanti juga akan cair sendiri. Nah, banyak orang-orang yang ditunggangi oleh syaitan kerasa khawatirnya itu. Oh, saya kalau nikah bisa nggak sih? Saya nanti bisa jalankan tugas sebagai suami nggak? Saya bisa menjadi istri nggak? Oh, mungkin dia bilang juga kadang-kadang syaitan bisikin kalau saya nikah saya nggak bebas lagi. Di sini bebas tanda kutip apa yang dia maksudkan? Padahal sebenarnya orang menikah bebas, nggak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Dia malah lebih baik lagi. Sekarang bedanya antara orang sudah nikah status istri dengan orang pacaran di luar sana. Yang lebih bebas orang yang sudah menikah tentunya. Mereka pergi jalan berdua, safar sama-sama, masuk hotel, interaksi biologis, sampai hamil pun tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Orang yang pacaran justru ketakutan. Jadi kalau dianggap ini tidak bebas, ini keliru. Saya waktu diundang di salah satu podcast ditanya tentang masalah bagaimana kita menikah Ustaz dengan seseorang yang kita tidak kenal sebelumnya. Karena didengar ceramah kami menyampaikan, udah ta'aruf itu kenalan yang sebenarnya setelah akad nikah. Lalu saya tanya kembali kepada pembawa acara, kebetulan beliau punya channel sendiri, lalu saya tanya kalau apa bedanya antara orang yang baru pacaran dengan orang yang baru menikah? Orang yang baru pacaran, baru kenalan nama, baru ganti nomor telepon, bedanya apa ini dengan orang yang baru menikah? Sama saja, ini masih malu-malu, ini masih baru mau banyak tanya, banyak mau tahu, ini juga sama. Cuma di sini haram, di sini halal. Kenapa enggak ini aja langsung? Terus dia bilang, tapi kan nanti bagaimana kalau terjadi perceraian? Saya bilang itu kalau tidak, kenapa harus baru menikah sudah pikir cerai? Gitu. Belum tentu banyak orang yang sudah akad nikah enggak cerai. Berlanjut rumah tangga dia. Saya berumah tangga lebih dari 22 tahun. Tidak ada masalah, alhamdulillah, gitu kan, berjalan saja. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya belum terjadi. Ini juga bisikan syaitan ya. Nanti kalau pergi jihad, bagaimana kalau
Oh, tangan saya putus kena sabetan pedang musuh. Belum diserang musuh. Hah? Kenapa sudah putus asa duluan? Belum tentu tangan antum dipotong. Mungkin antum yang potong tangan musuh, bisa saja. Kan gitu. Belum memulai usaha, saya bisa nggak ya? Belum memulai ya. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, jarib ta'rif, coba kau akan tahu. Ya, mulai dari hal yang kecil, antum ditawari makan, ini coba makan. Selama halal jangan, kayaknya warnanya hitam makanan ini nggak enak. Belum coba, mungkin enak gitu kan. Selama halal nggak masalah. Jadi prinsip dasarnya bagaimana caranya supaya saya berani untuk melangkah. Tadi kan dia minta penjelasan tegas kan. Nah, tegasnya adalah melangkah. Selama itu benar, jalan. Apalagi laki-laki. Nggak butuh wali ya laki-laki itu. Nggak perlu antum pergi melamar wanita atau menikah ditemani oleh ayah atau paman. Datang sendiri laki-laki gentle, lamar, menikah, selesai. Tapi menghormati orang tua, mendatangkan mereka, iya, kerabat, iya. Tapi antum tidak butuh wali, beda dengan wanita. Maka untuk apa menunda pernikahan? Ini was-was syaitan. Sisi yang lain juga, kita menikah salah satunya Allah mengatakan untuk mengembangbiakkan kalian. Kita kalau menikah masih muda teman-teman, maka potensi untuk memiliki keturunan lebih banyak itu besar. Potensi juga untuk merawat anak-anak itu besar. Kalau masih muda, punya anak-anak beberapa, dia masih bisa suami istri bersinergi untuk menggendong, membawa ke rumah sakit, mengurus anak lah. Dibandingkan sudah nenek-nenek, kakek-kakek gimana caranya? Atau sudah berumur gitu ya. Gak mungkin, susah dia. Menggendong anak aja sudah sakit pinggangnya, sudah encok, ini dan itu segala macam. Ya. Jadi memang Nabi SAW memanggil anak-anak muda. Oleh karena itu jangan ditunda. Dan selalu saya ingatkan ini ya, kita bersyukur hidup di Indonesia, nikah di Indonesia mudah. Ya. Maharnya seperangkat alat sholat, ya. Maharnya ayam jago, ya. Atau apalah gitu ya. Kalau ada yang kasih emas juga kecil, ya, gak seberapa gitu. Artinya masih bisa kita jangkau. Di ibu kota gak bisa, pergi ke pedalaman, banyak, mudah sekali. Ya. Kalau di negara-negara lain sulit sekali pernikahan. Oleh karena itu segera menikah, ya jangan ditunda. Ya. Oke, Ustaz. Ini ada lagi keluhan dari bujang yang lainnya Ustaz. Tentang mau nikah tapi takut kehilangan pekerjaan. Jadi hamba Allah laki-laki dari Jambi. Assalamualaikum. Mohon maaf nomornya 0812 dan mungkin tengahnya kita samarkan nomor akhirnya 7901. Pertanyaannya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Insya Allah beberapa bulan lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon doa agar Allah mempermudah niat baik ini. Namun sebulan yang lalu saya kehilangan pekerjaan dan hingga kini belum mendapatkan pekerjaan baru. Mohon nasihat dan amalan apa yang bisa saya lakukan agar tetap sabar dan tegar dalam keadaan ini Ustaz. Yang pertama sekali nggak ada hubungannya antara antum menikah dengan pekerjaan. Ya, jangan hubungkan pernikahan itu dengan pekerjaan. Nanti kalau sudah kerja baru menikah. Sudah kerja pun kayaknya masih baru setahun. Kumpulin duit dulu. Setelah itu nanti harus punya motor. Punya motor, punya mobil. Ini umur berapa baru mau nikah. Gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Carilah orang-orang yang sekufu, sepadan. Kata Nabi SAW, wa'angkiyul akfa aminkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Cari orang-orang yang bisa menerima kondisi dan keadaan kita.